seluruh badannya sampai muka-mukanya tuh kayak melentung-melentung, melenting-melenting gitu. Dan itu tuh bau banget amis. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini gue punya cerita. Ceritanya ini tuh bener-bener menakjubkan, alias bener-bener di luar nurul banget guys. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi. Yang penasaran sama ceritanya, yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, kali ini gue kedapatan cerita dari Mbak Susi. Jadi Mbak Susi ini punya saudara, dan saudaranya ini punya tetangga nggak beda jauh rumahnya sama saudaranya Mbak Susi. Nah dia ini katanya tuh tulang punggung keluarganya. Jadi tuh ibunya punya anak banyak guys. Anak ibunya itu ada 9. Dan dia anak pertama. Cewek, dia nih kayak jualan apa aja nih udah, tapi itu tidak mencukupi ekonomi dari keluarganya sendiri, tidak mencukupi untuk jajan adik-adiknya. Si Mawar ini kayak frustasi gitu loh, kayak seolah-olah gue kerja apa ya yang seenggaknya bisa menutupi untuk kehidupan sehari-hari keluarga gue. Akhirnya Mawar ini gelap mata. Nah, dia tuh memutuskan untuk menemui temennya. Dan ternyata temennya ini adalah mucikari guys, alias kayak mami-mami gerbil gitu ya guys, mami-mami germo. Akhirnya dibawalah si Mawar ini ke suatu tempat. Nah, si Mawar ini dibilangin, kalau lu emang ngerasa udah frustasi banget, udah deh lu kerja sama gue. Dijamin enak, kerjanya enak, dapet duitnya gede, pokoknya semuanya serba enak. Akhirnya si Mawar memutuskan diri untuk, ya udah gue ikut sama lu, kerjanya apa? By the way, kalau lu mau kerja di tempat gue, minimal lu harus punya pegangan. Dan gue bakalan nganterin lu ke suatu tempat lagi biar lo tuh laris manis. Si Mawar ini diajak lah tuh sama temennya itu ke sebuah desa, benar-benar ada di tengah hutan. Rumahnya itu tuh dalamnya tuh banyak banget yang namanya kayak klinik-klinik gitu, kayak misalnya patung-patung. Ternyata itu adalah sebuah rumah dukun, say. Dukun, di mana dukun ini itu langganannya temannya si Mawar. Jadi ternyata si Mawar dibawa ke situ untuk dimasukkan susu ke dalam tubuhnya. Pada saat itu dimasukin 2 susu. Katanya untuk menarik peminat pelanggan. Gitu ya, dimasukin lah tuh 2 susu itu. Dan akhirnya alhasil setelah pulang dari situ, bener aja nih guys, si Mawar ini laris. Dan Mawar ini bilang ternyata si kerjaannya enak. Udah gitu dapat duit. Keesokan harinya, dia tuh Mawar ini mulai ketagihan. Kata tetangganya Mbak Susi ini kayak si Mawar ini gayanya tuh udah mulai nyentrik. Lama kelamaan ya guys, tiba-tiba rumahnya tuh bisa dibenerin secara bener-bener bagus. Usut punya usut, tetangga-tetangganya jadi kayak pada heboh, pada ngejulitin. Itu sebenarnya si Mawar kerja apa sih? Saudara Mbak Susi ini nggak ambil pusing, dia pikir ya selagi tidak merugikan dia, tidak merepotkan dia, iya so far so what gitu kan, ya, biarin aja gitu loh dia mau kerja apa kayak, selagi tidak merugikan diri dia sendiri dan orang lain. Si Mawar ini usut punya usut, emang benar-benar wanita open BO gitu kan ya guys. Ada satu di mana si Mawar ini katanya pernah yang namanya kayak histeris banget gitu, kayak orang kesurupan, teriak-teriak nggak jelas. Dan ternyata si Mawar itu pernah didapati itu tidak mendapatkan pelanggan dalam 1 hari, alias sepi dagangannya saya. Yang dimana Mawar ini akhirnya kayak orang frustasi, yang tadinya dia mungkin dapat duit jutaan, ini sama sekali nggak dapat gitu kan. Akhirnya si Mawar ini pergi sendiri ke rumah dukun itu. Dia belilah susu sebanyak mungkin, sampai ya gua nggak tahu ya itu yang dipasang berapa, pokoknya mungkin susuknya banyak gitu kan. Terus pas besokannya dia langsung seneng lagi tuh, dapat seminggu 2 minggu dia beli mobil. Selama mendekati hampir setahun si Mawar ini sudah bolak-balik ke rumah dukun itu, sampai pada akhirnya si Mawar ini udah nggak punya lagi uang buat beli susu, dan beliau ini si Mawar ini akhirnya rela ditidurin sama dukun yang masangin susuk itu buat
nambahin susuk yang ada di badannya. Jadi bayarnya pakai badannya si Mawar gitu kan. Kayak ada gila-gilanya gitu ya si Mawar ya kan. Nah terus nih ya guys, dari setelah itu tuh ya tiba-tiba si Mawar itu jatuh sakit guys, yang dimana katanya tangganya Mbak Susanti nih, katanya saudaranya itu, Mbak Mawar ini didapati itu pas ditengok gitu kan ya, seluruh badannya sampai muka-mukanya tuh kayak melentung-melentung, melenting-melenting gitu, dan itu tuh bau banget amis katanya, kayak ada nanah-nanah itu bau amis, dan dia selalu teriak bilang kepanasan, kepanasan, kepanasan gitu. Sampai singkat ceritanya itu katanya nggak ada jarak waktu sampai berbulan-bulan lah ya. Hitungan minggu akhirnya si Mbak Mawar ini wafat guys. Beliau wafat dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jasadnya si Mawar ini selalu mengeluarkan air mata. Terus udah gitu, dia tuh kayak denger seseorang perempuan yang ngomong, dia bilang katanya sakit, tolong saya udah nggak kuat, saya udah berbuat dosa, dia bilang. Tapi nggak tahu di mana. Sampai yang mandiin ini kayak menemukan satu titik di tubuhnya Mawar itu kayak ngeluarin sebuah benda kecil. Itu yang dinamakan kayak susuk modelannya guys. Udah kayak susuk itu. Nah terus katanya tuh kayak bingung gitu loh. Loh ini punya susuk gitu kan ya. Tapi si pemandi ini tuh nggak berani ngomong sama keluarganya si Mawar, sama ibu bapaknya Mawar gitu kan. Jadi susuk itu langsung dimasukin aja gitu ke dalam dompetnya dia gitu kan, untuk dipertanyakan mungkin gitu. Udah dimandiin, udah dikafanin, disolatin, kan langsung kan dimakamin nih guys ya. Nah pas dimakamin guys, itu makamnya itu kan udah digali ya guys, tiba itu nggak masuk gitu loh. Jadi mayatnya ini udah dibawa ke situ, mau dimasukin gitu. Lah kakinya nekuk. Akhirnya kan si pocongannya ini kan dibawa lagi ke atas, digali lagi gitu kan, digali lagi, terus dimasukin lagi gitu. Lah masih nekuk-nekuk juga guys, sampai 7 kali digali lagi dan masih nekuk-nekuk juga. Kayak ibarat bumi itu tidak menerima jasad dari si Mbak Mawar ini guys. Ya akhirnya karena memang dirasa udah kelamaan gali terus sampai 7 kali, Pak Kiai dan Pak Ustadz di situ bilang ya udahlah dikubur aja seadanya gitu, karena cuaca juga mau hujan, mendung, udah gitu juga udah mendekati mau maghrib, jadi dikubur aja. Akhirnya ya jasad dari si Mawar ini dikubur dalam keadaan menekuk. Setelah itu dikubur, nah kan malamnya kan pengajian ya guys, dan malamnya itu ada sebagian warga yang emang ngelihat sosok dari Mbak Mawar ini nggak jauh, dan dia tuh kayak bergentayangan gitu loh guys, dan dia tuh katanya bilang kalau dia ada susuk yang memang belum dikeluarin. Dan lo tau gak sih guys ya, kalian tau gak sih ternyata tuh ya guys, setelah banyaknya warga yang diteror sampai 40 hari nih ya guys, ada satu warga yang emang indigo katanya. Dia tuh kayak bisa ngeliat gitu, bisa menceritakan apa yang orang lain gak bisa lihat. Dan ternyata bener guys, yang gentayangan itu adalah sosok dari arwahnya si Mawar ini. Arwahnya si Mawar ini nggak tenang karena beliau ini sebelum meninggal dia itu memasang 1000 susuk di dalam tubuhnya. Waktu dimandiin aja pemandinya cuma dapat 1. Terus dia itu bilang 1000, berarti itu masih ada 999 susuk yang memang harus dikeluarin guys. Bener-bener ada gila-gilanya ini Mawar ya. Akhirnya ya karena memang sangat meresahkan warga pada saat itu gitu kan. Nah si orang indigo ini beserta Kiai dan Pak Ustadz datanglah ke rumahnya si Mawar, ke rumah orang tuanya, dan beliau menceritakan seadanya. Akhirnya ya karena memang sudah meresahkan, keluarganya Mawar, ibu dan bapaknya mengizinkan untuk Pak Kiai dan Pak Ustadz ini untuk membongkar lagi makam anaknya alias makam si Mawar ini, untuk memang membersihkan dia agar benar-benar dia tuh menghadap sang ilahi dengan sempurna ibaratnya. Pas digali lagi tuh guys makamnya, dan itu tuh makamnya tuh benar-benar tuh udah hancur banget.
si mawarnya ini juga kayak udah hancur banget, udah penuh dengan darah. Padahal pada saat dikubur dia tuh kayak baik-baik aja lah, ibarat cuma kayak monting-monting gitu. Tapi pas dibuka itu tuh udah gosong, udah gitu juga banyak cairan-cairan merah di dalam tubuhnya ini kan udah hancur banget gitu kan. Akhirnya diambil tapi nggak bisa semuanya keambil guys sama orang pinter lah ya kayak pihak Kiai Sampusa. Itu cuman keambil beberapa aja dan selebihnya nggak bisa diambil. Dan alhasil katanya sampai sekarang sosok dari almarhum arwahnya si Mawar ini selalu menghantui warga sekitar dan bahkan sampai saat ini guys, yang dimana dia itu selalu minta ingin keluarkan lagi susuk-susuk dalam tubuhnya Mawar ya, lu masang susuk di mana gitu kan ya, lu minta dia itu sama tuh dukun untuk dikeluarin gitu kan, yang gak usah repot lu minta ke warga-warga juga gak ngerti gitu kan. Dan katanya tuh ya sampai sekarang tuh warga kayak bukan mengucilkan sih tapi lebih kayak tidak respect lagi nih sama keluarga Mawar karena kejadian itu, dan bahkan sampai sekarang. Serem banget ya guys ya, minta baca baik ya guys. Jangan sampai ya guys, kita hidup susah, nggak usah yang namanya pasang susuk, babi ngepet lah segala macam. Mungkin kalau misalnya ya babi ngepet itu makannya salad buah, mungkin gue orang pertama yang bisa punya babi ngepet gitu kan, karena nggak perlu tumbal, cukup dikasih salad buah. Oke guys, gue rasa cukup sampai sini cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi untuk cerita-cerita berikutnya. So guys, yang punya cerita pengalaman horor boleh banget langsung aja kirim WhatsApp kalian atau cerita kalian ke nomor yang emang nanti gue tulis di kolom deskripsi, atau bisa banget nih kirim cerita kalian ke DM Instagram Maya Marisa, itu aja udah. Dan untuk kalian nih yang udah kirim cerita ke gue, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe tapi udah nonton video gue, aduh, tolong ya di subscribe karena subscribe itu gratis dan sangat membantu channel gue. Jangan lupa like videonya serta share ke semua media sosialnya. Dan terima kasih, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.